Karena memang dia harus mencerminkan sosok perwira yang tegas, tapi dia juga manusiawi. Gimana pun seorang tentara juga punya sisi-sisi manusianya. Iya, betul. Tetap orang yang fearless, tapi orang yang sangat concern dengan apa yang dia lihat di sekitarnya. Dan di situ dia juga bersahabat dengan Kevin, yang akhirnya terlibat perjalanan dengan dia menuju jalan pulang. Nah, selama jalan pulang inilah mereka menemukan sesuatu keanehan yang akhirnya menjadi konflik dalam film ini. Di sini dia orang yang sangat perhatian untuk menyelamatkan orang yang lemah. Apa yang dia lihat itu tidak baik, dia akan mencoba untuk terlibat untuk membenarkannya. Jadi sebenarnya secara karakter Kapten Terry ini karakter yang mungkin bisa merepresent orang-orang yang boleh dibilang orang-orang baik di dalam film lah gitu. Tapi dalam memerankan karakter dirimu sendiri di situ ada kesulitan tersendiri kan? Sebenarnya berhati-hati karena sebelumnya aku belum pernah berperan sebagai seorang tentara. Oke. Jadi di sini aku berhati-hati banget dan banyak konsultasi dengan Randy sebagai sutradara dan memang ada sedikit adjustment lah ya yang aku coba untuk lakukan ketika di set gitu. Tapi semuanya berjalan lancar. Dan komunikasi baik dengan tim juga pasti ya. Iya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Saya mau ke Fauzan Nasrul, izin ya, izin. Mas Fauzan, sama boleh cerita kasih sedikit karakter yang Fauzan perankan di situ dan juga kalau dari pengalamannya sendiri proses syutingnya itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Nasrul, sini sebagai Kevin. Kevin itu karakternya pendiam, cool. Bukan. Ya, sini Kevin itu karakternya ya pecicilan. Sebenarnya bukan saya banget, tapi saya berusaha. Oh, kayaknya filmmu semua gitu deh gitu. Lanjut. Dia agak pecicilan, terus sembrono. Oke. Nah, itu aja sih. Enjoy. Terus ya dia agak cool juga sebenarnya. Oke. Masa sih gua ngerasa gitu loh. Oke, lanjut. Ya garing gini nih. Iya. Kita lagi perhatiin kok, Oke. Gua lagi inget-inget nih. Bentar ya. Terus udah itu aja sih karakternya. Terus kesulitan dari syuting itu dari karakter itu sendiri gak ada ya? Ada. Apa tuh? Ya itu tadi gua bilang ini bukan gua banget sebenarnya, tapi gua berusaha bertentangan dengan hati nurani, tapi gak juga sebenarnya. Orang bisa melihat itu semua sepertinya ya. Iya. Ya, oke. Baik teman, nah kalau ini saya mau ke Pak Anton Purnama. Nah ini kan beliau ini konsultan budaya. Izin, kalau aku mau tanya terkait skenario atau skrip di film ini dari tanggapan yang Om sendiri gimana? Ya, jadi menarik. Kebetulan kita banyak diskusi dengan saudara Randy dan juga Mas Jo. Memang orang Borneo ini adalah sebuah kearifan lokal, ternyata tidak ada di Sumatera, juga Kalimantan. Nah, uniknya lagi, setiap cerita orang Borneo pasti punya karakter ceritanya masing-masing di daerahnya. Betul. Secara luang lingkupnya. Jadi ketika Randy mau ngangkat film ini dengan ini saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa sambutan di masyarakat karena ini kan baru pertama diangkat ke dunia perfilman kearifan lokal ini. Kalau dari skenario juga tulisan cerita itu sendiri ada koreksi sendiri nggak sih dari Om sendiri? Wah, kok saya kira top banget. Top banget. Keren Banget ya. Luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, dari semua cast yang salah satunya adalah yang paling cantik sendiri, izin aku bertanya, habis kalau mau ditanya kan ini wanita sendiri ya. Naura Hakim, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Boleh ceritain juga sedikit tentang karaktermu dan juga tentunya dalam cerita itu apa yang ingin kamu ceritain atau sampaikan ketika kamu jadi karaktermu. Oke, sebelumnya hai semuanya, Assalamualaikum. Aku berterima kasih ke kalian semua udah sempat mau datang. Kita berterima kasih. Jadi nama aku Naura Hakim, aku berperan sebagai Nurmala. Aku sebenarnya nggak bisa nge-spill banyak-banyak sih kak. Aku cuma bisa bilang kalau Nurmala ini adalah gadis penghuni desa, kayak gadis desa, kayak gadis desa gitu, tapi dia yang baik gitu. Cuman yang tadi aku bilang aku nggak bisa
nge-spill terlalu banyak sih dengan karakter aku. Oh, seperti itu. Dan juga menjadi kita jadi penasaran juga ya. Nanti akan seperti apa dan hari kita mulai juga trailernya. Oke, terima kasih untuk para guestnya. Dan ketika dibicara tentang film ini semua, tentunya ada produser juga director. Nah, saya mau ke produser juga director terkait cerita dari Urban Legend tentunya yang sudah kita dengar juga mungkin ya, yang pasti sudah dari mulut ke mulut, dan juga ada pertanyaan tadi seperti ini, apakah ada gitu ya. Kalau dari Om Jo sendiri, Om Jo boleh dong sedikit pengantar pembuka mengenai film ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita awal sebenarnya Andy datang ke saya, ada Urban Legend dari Sumatera nih. Gitu. Dan ini memang kita Sumatera ngambilnya lebih ke Minang ya Pak ya, lebih ke Sumatera Barat gitu. Saya sebelumnya memang pernah dengar orang Bunian karena sebagian dari Sarawak, sebagian dari Pontianak atau Kalimantan Barat itu juga nyebut orang Bunian gitu. Orang Bunian ini jadi adalah penghuni hutan-hutan, makanya kita sebut penghuni hutan, ada yang di Kalimantan, bahkan sampai ke Malaysia. Oh gitu. Nah, saya tertarik gitu. Nah, di HF itu kan suka banget ngangkat Urban Legend atau mitologi Indonesia gitu. Nah, kalau kemarin kita dengan Saranjana dan Kuyang ngangkat Borneo, Kalimantan, kali ini kita akan dibawa jalan-jalan ke Sumatera. Itulah yang melatar belakangi saya mau tertarik untuk memproduksi, bahkan terlibat langsung penulisannya ya Pak. Gitu. Konsultasinya Pak Anton. Dari ide ceritanya. Dari ide ceritanya dari Pak Anton sendiri ya. Oke. Ada lagi mau disampaikan Pak Jo? Cukup itu aja. Cukup itu aja. Oke. Nah, izin ke saudara dong pastinya. Saya juga main ke director atau juga ke saudara. Boleh Pak Redi izin. Kalau dari yang tadi disampaikan Pak Jo juga ya terkait pendekatan cerita yang akhirnya dibuatlah film Urang Bunian. Dari Pak Redi sendiri tanggapannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mas. Jadi memang benar kata Mas Jo tadi, awalnya itu kita diskusi dulu. Saya bawa satu cerita yang udah kita diskusikan dengan Pak Anton tentunya, yang lebih tahu nih mengenai kearifan lokal. Akhirnya saya bawa ke Mas Jo tentang Urang Bunian ini karena saya tahu latar belakang DHF ini kan memang membuat film Urban Legend ya. Betul. Yang segala macam. Ini Mas Jo pasti tertarik nih, ya kan, mengulang kesuksesannya beliau lah gitu kan. Ya udah akhirnya kita diskusi, Mas Jo-nya pun tertarik. Nah sebelumnya kita riset dulu nih. Kebetulan saya memang orang Sumatera yang kisah tentang mitos-mitos orang Bunian pada saat saya masih kecil tuh kental lah. Kalau misalnya dulu keluar maghrib, jangan keluar maghrib, apalagi di hutan, ntar diculik sama orang Bunian. Nah selalu kayak gitu. Jadi akhirnya ini artinya saya senang membuat film ini, artinya menjawab pertanyaan saya di masa kecil. Emang iya ada orang Bunian? Nah akhirnya sebelum bikin film, saya tanya nih ke orang-orang daerah sana, tahu orang Bunian nggak? Oh tahu, selalu jawabnya gitu. Tanya ke sini, tahu orang Bunian? Oh tahu, langsung cerita dengan versinya masing-masing. Ya intinya kayak gitulah. Jadi memang kita sebelum bikin kita riset dulu dari masyarakat. Dari masyarakat ya. Luar ekspektasi sih, kayak nggak kira akan seperti itu. Kayak kita kayak kita syutingnya simple tapi ternyata hasilnya wah keren ya. Iya. Melihat dari samping juga kita tadi ya lihatnya agak tercengang-cengang ya. Kita yang bukan pemain aja begitu, apalagi ternyata kalian sebagai cast-nya pun juga begini hasilnya gitu ya. Terus saya ngeliat di sana, saya kurus. Oke, kalau dari director Pak Red izin dari trailer tadi yang mungkin nanti juga akan tayang pastinya, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dari sepotong aja ini dari trailer tadi, apa yang mau disampaikan kira-kira ke masyarakat tentang film ini nantinya? Yang pasti sama kayak apa yang jadi pertanyaan saya dari kecil. Apakah ternyata orang Bunian itu ada? Simple gitu aja. Silakan ditonton nanti selanjutnya. Oke. Kalau jumlah day shootnya kita 7 hari di Jakarta, 3 hari di Sumatera, di kota Payakumbuh. Iya. Nah,
Untuk kesulitannya sih sebenarnya so far alhamdulillah nggak ada yang terlalu sulit. Cuman gimana caranya kita memanage waktu jangan sampai lebih dari 10 hari tadi. Nah karena cuaca dan lain-lain lah. Jadi alhamdulillah tapi semuanya dimudahkan sama Allah ya akhirnya selesai juga. Kalau dari aku jujur banget kesulitannya adalah karena aku gadis desa gitulah. Jadi logatnya tuh susah banget, sumpah. Iya, aku tuba alay gitu-gitu, sumpah menurut aku kesulitannya gitu. Dan ada satu lagi, kalau misalkan kalian lihat tadi ada yang aku begini, itu aku aku mandi jam 3 pagi di tengah-tengah hutan. Itu sih, dua itu kesulitannya. Terus gitu. Lanjut, coba. Ada yang mau ditambahin atau langsung kita ke pertanyaan selanjutnya? Oke, Dimas dulu kan. Oke, silakan. Kalau dari tantangan ini ya, tantangannya sebenarnya yaitu tadi harus mencoba mendekati lah, paling nggak mendekati seorang perwira seperti apa. Lumayan sering in shape banget, jaga makan walaupun sulit, takut gemuk gitu. Walaupun di sini jejelin makanan terus, Nasi padang mulu. Jadi kebiasaan ketika kita pulang ke Payakumbuh gitu ya, kalau kita udah dijamu, kalau kita tolak tersinggung. Jadi mau nggak mau kita harus jajal. Tapi ya kondisinya waktu itu sempat dilihat sama sutradara, ini kan mesin open nih, kok lu jadi gendut? Salahin saya, salahin yang menjamu saya. Nah itu sebenarnya tantangannya di situ ya, pertama yang coba. Tapi yang lain sih sebenarnya kayak sama Randy memang ada tantangan, tapi bisa kita kompromi. Terus kita cuma berharap supaya cuacanya tetap mendukung selama kita syuting. Kalau chemistry dengan Naura sebenarnya nggak perlu chemistry lah gitu. Tadi kan udah lihat ya dia gimana tinggal lakunya. Sebenarnya nggak terlalu susah lah kalau sama dia ini gitu. Jadi orangnya easy aja ya, simple gitu. Ya. Makasih. Ya, gitu Mas. Kasih. Oh, Mas Victor boleh nggak? Mas Victor izin. Kalau dari Mas Victor sendiri, ya kan tantangan dari apa yang kita dengar cerita masyarakat terkait film ini, gitu kan, dan akhirnya dituangkan menjadi sebuah film yang nanti akan ditonton oleh masyarakat luas. Nah, gimana kalau Mas menurut Mas Victor? Oke, tantangan terbesarnya karena emang ini urban legend ya. Jadi waktu pertama kali Randy bawa skrip ke kita, saya sama Mas Jo adalah ini urban legend dari Sumatera yang which is saya orang Jawa, Mas Jo orang Kalimantan gitu. Kita nggak terlalu paham tentang urban legendnya, dan satu hal yang berdasarkan pengalaman kami dalam mengangkat urban legend adalah kita nggak boleh setengah-setengah mengangkat urban legend, karena di situ ada unsur budaya yang harus kita tampilkan, dan itu lumayan apa ya, jangan sampai terjadi kesalahan dalam mengangkat unsur budaya. Untungnya saya dikenalkan dengan Pak Anton, terus dibantu juga dalam penulisan segala macam, akhirnya kita confirm bahwa oke, kita pede nih untuk memproduksi film Orang Budian karena memang udah ada kurasi budayanya. Jadi kita merasa confidence dalam melakukan produksinya. Oke, baik, terima kasih. Untuk kekhawatiran apakah ada tambahan hari atau gimana, sebenarnya pasti namanya kita manusia ya, pasti khawatir sebenarnya. Cuman memang kita percaya kalau semua kerja sama timnya baik, semua disiplin dalam pekerjaan, insya Allah semuanya beres dengan tepat waktu, dan syukurnya semua bekerja sama dengan baik dan disiplin, dan akhirnya nggak ada hari tambahan. Nah kalau untuk case-nya sendiri, kita itu memang berdasarkan dari ceritanya dulu, kemudian baru kita cari karakternya, baru kita casting. Ya, akhirnya dapatlah orang-orang yang luar biasa yang di sebelah saya ini, luar biasa. Terima kasih. Untuk lokasinya memang kita ada shoot di situ di Bukit Tinggi ya, cuman memang kita lokasinya tidak jauh dari sana lah, kira-kira setengah jam dari sana di Kota Payakumbuh, itu tepatnya di Harau. Nah, kita syuting di sana di Harau di Payakumbuh. Harapannya memang seperti itu, karena kan kita yang namanya mengangkat kearifan lokal, bagaimana caranya supaya masyarakat akhirnya tahu kalau ternyata ada ya tempat indah seperti itu di daerah kita gitu loh. Ya mudah-mudahan kalau filmnya naik, wisata ke Payakumbuh akan lebih meningkat lagi. Harapannya seperti itu. Lembah Harau. Oh iya, sama di Rumah Gadang, ada satu rumah gadang memang itu cagar budayanya di Kota Payakumbuh. Nah itu yang jadi
syuting kita. Kalau misalkan dari aku, yang tadi udah aku jawab sih nggak, treatment khususnya itu ngelatih logat. Karena menurut aku logat itu susah banget kayak. Karena kan aku orang Jawa, Rafan. Aku Jawa. Jadi kayak pas aku lihat kok kebanyakan bukan bahasa yang aku tahu gitu, dan kayak aku terus-terusan latihan, terus kayak kok nggak bisa-bisa terus ya, kayak susah banget, kayak ada cengkok-cengkoknya gitu-gitu, ada kol-kolak subrok-subrok. Itu gembira guna kali ya. Lanjut. Iya, ada cuma amai, jadi kayak rada susah banget. Jadi bahkan pas sebelum take itu aku tetap latihan terus-terusan, terus kayak kalau misalkan aku ngerasa kurang logatnya, aku tuh sampai minta ke Kak Randy kayak, oh boleh ulang nggak? Tadi logatnya kelihatan terdengar kepaksa banget lagi, itu sih. Terus sama aku palingan mau ngoreksi dikit sih kalau misalkan Kak Dimas, jujur filmnya banyak. Udah kayak gitu aja. Terima kasih. Sebenarnya gini, aku rasa sih mungkin kita sepakat di sini dari tim Bunian. Yang paling tantangan terberat dari kami adalah mengenalkan budaya Urang Bunian ini, bukan hanya untuk orang Sumatera Barat, karena banyak kan yang tahu Sumatera Barat, tapi Indonesia akhirnya kenal juga dengan Urang Bunian. Jadi di awal itu memang tujuan kita supaya mengenalkan ini legenda ini ke Indonesia, ke orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Dan dari kami sendiri, bagaimana kami bisa meyakinkan ketika beradegan, ketika kami harus berada dalam situasi horor di film Urang Bunian ini, yang membuat orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal jadi tahu keseraman dan kengerian dari Urang Bunian itu sendiri. Itu sebenarnya, Mas. Terima kasih. Keren deh jawabannya. Kak Fauzan Nasrul belum? Oke. Nah, silakan. Baru dijelasin sama Mas. Sama sih pemikiran lo sama gue. Ya, itu PR kita adalah sama kayak tadi Dimas bilang ya, kita ingin mengenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bagaimana tentang ternyata Urang Bunian ini ada gitu loh, seperti itu. Tadi panjang lebar Dimas udah jelasin soalnya. Makasih ya. Saya udah ngelak loh Pak. Dimas sama saya sebenarnya kita udah sering main film juga. Iya, saingan dia. Lebih sering Dimas tapi ya saya ada lah, cuma lebih banyak FTV emang. Saya sih orang Kalimantan, tapi saya meleset tentang Urang Bunian sebenarnya. Jadi Urang Bunian yang kita ambil itu banyak banget beredar yang memang di penceritaan memang arahnya ke arah Minang, Sumatera Barat gitu. Dan dia adalah sosok orang yang memang berada di hutan, biasanya bertubuh kecil, terus kupingnya juga agak panjang. Memang kalau di luar negeri itu agak goblin ya, tapi agak berbeda. Kalau goblin itu agak tikus, kalau di sini kita agak cabi. Ya banyak, karena kebanyakan ya, yang kebanyakan gendang santan kali ya gitu loh. Jadi referensinya memang dia adalah orang hutan yang sebenarnya disebutnya juga Urang Bunian, orang yang tidak terlihat. Nah, keunikan di Urang Bunian yang kita pakai ini sebenarnya adalah dia bisa berubah wujud sesuai dengan orang yang ditemuin dia. Iya, tapi bentuk fisiknya adalah orang kerdil sebenarnya, orang kecil gitu loh. Tapi dia bisa memanipulasi orang lain. Jadi Urang Bunian ini beda banget sama kayak kalau kita bicara tentang Sarajana, Puyang, itu beda banget. Urang Bunian ini dianggap sebagai makhluk penghuni hutan sebenarnya. Penghuni hutan yang berdampingan dengan masyarakat, dan bahkan Urang Bunian ini banyak juga membantu masyarakat. Jadi Urang Bunian ini bisa perspektifnya baik, ada juga yang nggak baik. Tapi kalau nggak baik ini pun ada sebabnya. Nah, di film Urang Bunian ini kita mengambil jangan berharap film ini akan jump scare yang bertubi-tubi, itu kayaknya nggak akan nemukan di film ini. Tapi di film ini banyak bercerita tentang latar belakang Urang Bunian, ketemu Urang Bunian, sampai dengan beberapa adat istiadat yang ada di Minang. Dan tuh aku nggak bisa ceritain. Tentunya kalian akan banyak mengambil makna-makna karena banyak pusaka-pusaka Minang yang ada di film ini gitu loh. Khas musiknya juga gitu. Jadi kalau kayak masuk Urang Bunian itu ada senjata khas Minangnya, ada juga. Jadi di sini banyak kita mengenalkan budaya lewat pusaka-pusaka Minang juga gitu.
Jadi kalau berharap film ini yang kayak apa sih, kayak pembunuhan bla 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 gitu, berdarah-darah, kayaknya bukan film ini deh. Karena film ini lebih ke bicara tentang urban legend dan menurut saya akan berbeda. Kenapa? Karena Sumatera, cek deh, cerita Sumatera, urban legend Sumatera tentang seperti ini jarang difilmkan secara nasional ya. Mungkin secara lokal banyak, tapi secara nasional jarang banget. Dan kita membuat ini dengan riset tapi memang arahnya ke arah Minang. Karena beda lokasi lagi, mungkin ke arah Pekanbaru mungkin agak sedikit beda lagi gitu loh. Melayu agak beda lagi, Kalimantan pun agak beda lagi. Tapi kita ngambilnya adalah sosok orang yang kerdil. Ya salah satunya poster kita gitu. Oke. Boleh tambahin Pak Ton? Oke, terima kasih menambahkan ini Mas Jo. Jadi dalam perspektif orang Bunian yang kita angkat ini, dari bahasanya aja udah kita berbeda. Kalau bahasa umum Indonesia kan orang. Yes. Nah, kalau dari umum berarti autentifikasinya kayak orang Minang. Betul. Orang awak, kita kan. Iya. Ini orang Bunian. Dari kearifan lokal yang masuk di sini adalah secara lokal sebenarnya ini sudah banyak diteaterkan dalam teater-teater. Makanya Bunian itu sebenarnya orang yang berhunian. Berhunian artinya makhluk dua dimensi. Makanya dia nanti tadi kan ada yang perubahan wajah. Kalau dalam mata pandangan manusia, ketika dia berada di dimensi alam manusia, dia seperti manusia biasa. Nah, tadi pada saat tertentu dia juga bisa berubah wujud seperti aslinya. Nah, ini menurunkan riset ini kita udah berulang kali mencari referensi-referensi sampai autentifikasi yang saya bilang tadi tidak hanya kepada visual rumah gadang, tapi dari jenis musiknya aja. Karena di Minang ini kan kita tahu nih orangnya kritis, jangan sampai salah-salah kita Mas ya. Musiknya sendiri itu identik, ini musik yang untuk digunakan tari, ini untuk pernikahan itu udah otentik. Nah, musik Salo ini mohon maaf ini sudah hampir punah sebenarnya. Nah, ini udah kita gali dan akhirnya diangkat. Terima kasih di Mas Jo, ini sebuah kebudayaan lokal yang sudah lama tertimbun, sekarang diangkat lagi oleh teman-teman dalam film Orang Bunian. Oke, baik. Boleh tepuk tangan. Baik. Pak, ditekanin. Usaha yang diangkat itu salah satunya saluang ya? Saluang dan keris puasa Baligya namanya. Nanti tonton. Oke. Saya mau bicaranya kalau ke Mas Kevin itu adalah terkait produksi film ini sendiri. Nah, apa bedanya dari film-film horor mungkin sebelumnya bekerja sama dengan Pak Jo juga Pak Victor? Apa bedanya dari produksian untuk film Orang Bunian itu sendiri seperti apa? Ya tentunya kalau misalnya kerjasama dengan tim DHF ini dari Hati Film memang beberapa kali ya? Iya udah beberapa kali. Tapi ini proyek yang benar-benar emang kita buat ngulik dari nol banget ya. Tentunya dengan ekspertis yang sudah dimiliki oleh Mas Jo dengan Mas Victor sendiri yang udah terbukti di Saranjana, ya kita merasa terbantu juga lah dalam produksi ini. Total kerjasama kita ini memang cukup, ya semoga berbuah hasil yang baik ya dan memuaskan bagi para penonton nanti. Pasti kita ada berbeda pendapat mengenai kreatif atau apa segala macam, tapi itu bagaimanapun itu semuanya dilakukan demi menghasilkan sebuah karya yang maksimal. Jadi yang tadi maksud itu adalah Bang Pinto ya, yang orang Bunian. Nah, tapi Bang Pinto dan yang ada di poster itu orang yang berbeda. Iya, jadi beda betul. Kalau yang di poster ini wujud asli yang seperti mitos yang orang-orang pernah sampaikan bahwa orang Bunian itu kecil, beda, betul, beda. Nah, Bang Pinto sendiri memang aslinya orang Sumatera Barat. Yang kenapa akhirnya case-nya jadi dia itu karena memang karakter dari pembawaan wajah dan logatnya pun udah mewakili ya untuk gaya bicaranya udah mewakili bahwa dia seorang tokoh budayawan desa lah gitu. Jadi bapaknya Naomi. Oh iya betul bapaknya. Oke. Jadi akhirnya kita pilih dia. Jadi kembali lagi saya DHF pasti memilih Orang Bunian menjadi salah satu film layar lebar kami adalah salah satu pilihan yang tepat dan luar biasa karena kami dari DHF selalu berkomitmen untuk membesarkan urban legend yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah untuk saat ini kami sudah banyak memberikan sudut pandang yang bahasa Indonesia aja, sudut pandang yang berbeda tentang Orang Bunian karena
sama dengan kami saat melakukan Saranjana, Kuyang, itu adalah sudut pandang yang memang dari masyarakatnya, tanpa mengkhianati penceritaan dan menceritakan kembali dengan bisa dinikmati semua orang di bioskop. Jadi nonton Orang Bunian akan mendapatkan sudut pandang budaya, tidak hanya masalah ditakut-takutin aja. Tidak hanya terkait horornya saja ya. Ya, betul. Oke. Silakan untuk Mas Randy, boleh disampaikan untuk closing statement-nya. Ya. Ya, kejepit kenapa? Lebih dan kurang sama ya seperti Mas Jo. Yang pasti yang namanya film adalah sebuah hiburan. Betul. Hiburan di mana mengawinkan antara hiburan dan latar belakang yang memang ada di daerah yang kita angkat sebagai urban legend ini. Harapannya pasti satu, semoga ini bisa menghibur untuk yang nonton dan yang seperti tadi ada yang nanya, semoga daerah yang kita pakai untuk syuting ini juga terangkat. Iya. Nah, kedepannya juga kita siapa tahu kita bikin lagi film daerah dengan daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, siapa tahu bisa mengangkat seluruh daerah yang ada di Indonesia agar dunia pun tahu kalau Indonesia itu luar biasa bagusnya.